Ya, mumpung lagi nggak ada konsumen, mumpung lagi ada kesempatan nih, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya supaya tampilan atau display pada showcase terlihat lebih rapih dan lebih menarik. Cara pendisplayan yang mau saya sampaikan ini adalah cara-cara yang standar biasa dipakai di Indomaret atau di Alfamart. Maka jangan heran jika gaya display pada showcase saya ini terlihat mirip seperti di Indomaret. Untuk tips yang pertama, pastikan produk yang mau kita pajang dalam keadaan layak jual. Dalam arti kondisi produk benar-benar dalam keadaan bagus, tidak penyok, tidak bocor juga, kemasannya tidak kusam, dan tidak expire. Terus perhatikan juga kebersihannya. Jangan sampai produk yang kita pajang kondisinya dalam keadaan kotor atau penuh debu. Sebaiknya kita lap dulu dan bersihkan dulu sebelum kita melakukan pendisplayan pada showcase. Dan perlu diketahui juga, jika teman-teman menemukan produk yang pra-expire itu artinya produk yang sudah mendekati kadaluarsa. Biasanya 2 bulan atau 1 bulan sebelum kadaluarsa itu harus sudah ditarik dan sudah dilakukan retur. Maka jika ada pengiriman barang, selain kita mengecek pesanan yang kita pesan, sebaiknya kita juga mengecek tanggal kadaluarsanya. Jika kita mendapati produk yang sudah pra-expire, langsung saja kita tolak, kita retur saat itu juga, atau lakukan tukar guling, minta produk yang baru yang masih layak jual. Tips yang kedua, pajang barang dengan cara memanjang ke belakang. Jadi dibikin barisan ke belakang gitu. Dan ingat, setiap barisnya itu jangan dicampur mereknya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, dalam satu barisnya itu nggak ada yang dicampur. Jadi satu merek full dari depan sampai ke belakang. Mengingat begitu banyaknya produk-produk minuman, rasanya memang sangat tidak mungkin kalau kita harus mendisplay semua produk minuman pada showcase. Nah, untuk menyiasatinya adalah khusus produk-produk yang varian rasanya banyak atau macam-macam, kita bikin satu barisan saja. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting masih dalam satu merek. Kayak larutan penyegar kaleng. Itu kan variannya banyak banget, ada yang rasa stroberi, jambu, leci, dan lain sebagainya. Kalau dibikin satu baris memang itu akan memakan banyak tempat, sehingga nggak ada tempat untuk mendisplay produk yang lainnya. Makanya untuk produk-produk yang variannya banyak, dibikin satu baris saja. Untuk yang ketiga, jangan memajang barang dengan cara ditumpuk dan jangan berlebihan. Tapi ternyata hampir di setiap warung atau di setiap toko yang pernah saya jumpai, dalam pemajangan produk minumannya ini selalu saja ditumpuk. Bahkan sekelas minimarket lokal pun penataan produknya masih banyak yang ditumpuk. Mungkin maksudnya agar terlihat lebih banyak, terlihat lebih ramai, tapi sisi keindahannya nggak dapat. Selain itu, cara pemajangan yang berlebihan ini dapat mempengaruhi kinerja showcase-nya itu sendiri. Teman-teman bisa cek kembali buku manualnya. Di sana sudah dijelaskan bahwa tidak disarankan untuk memajang barang atau memajang minuman secara berlebihan. Atau teman-teman bisa lihat langsung ke dalam showcase-nya. Biasanya suka ada stiker yang menempel di bagian kanan atas dinding showcase yang bertuliskan jangan menyimpan makanan atau minuman terlalu penuh karena dapat menghalangi sirkulasi udara dan menjadikan suhu tidak merata. Seperti itu. Jadi kalau ingin display pada showcase-nya terlihat menarik, hindari memajang barang dengan cara ditumpuk. Lanjut ke poin yang keempat. Untuk yang keempat adalah diwajibkan merek selalu menghadap ke depan. Jangan ke samping, jangan miring, atau bahkan jangan sampai
terguling sehingga mereknya tidak terlihat sama sekali. Untuk tips yang kelima yaitu pasang harga. Untuk harga atau yang biasa kita sebut dengan yang namanya price tag ini, menurut saya keberadaan price tag ini sangat penting sekali. Selain untuk menarik perhatian pelanggan, price tag ini juga dapat memudahkan kita dalam melakukan transaksi, terutama bagi orang yang pelupa seperti saya. Tapi sayangnya sangat banyak sekali, bahkan hampir tidak ada, baik warung ataupun toko yang setiap produknya dilengkapi dengan price tag. Malah untuk minimarket di wilayah saya sudah sangat jarang sekali yang menggunakan price tag. Sekalinya ada price tag, harganya ngaco. Begitu kita ngambil barang pada rak, kita lihat harganya 10.000 dan begitu nyampe di kasir harganya udah berubah menjadi 15.000. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman sudah menggunakan price tag, saya sarankan untuk selalu mengupdate harga. Setiap ada perubahan harga, segeralah ganti dengan harga yang paling baru supaya tidak mengecewakan konsumen. Mulai sekarang, yuk kita ubah cara berjualan kita. Salah satunya dengan cara memasang price tag pada setiap produk yang kita jual. Jangan kayak orang yang jualan di medsos. Mereka jual produk tapi nggak nyantumin harga. Terus begitu kita nanyain harga, mereka menjawab cek inbox. Lanjut, tips berikutnya yaitu jangan biarkan showcase dalam keadaan kosong. Jadi usahakan showcase harus terisi penuh, tapi jangan berlebihan ya. Misalkan pada pagi hari kita isi showcase dengan produk-produk minuman full. Menjelang siang hari produknya sudah mulai berkurang. Nah, begitu ada kesempatan baru kita isi kembali produk-produk yang habis terjualnya. Tapi jangan asal display, jangan asal majang, ada triknya. Caranya yaitu produk yang tersisa dalam showcase digeser ke posisi paling depan. Setelah itu baru kita tempatkan produk yang baru di bagian belakang. Jika kita menempatkan produk yang paling baru berada di paling depan, terus ketika ada konsumen yang mau beli, otomatis konsumen akan ngambil produk yang berada di posisi paling depan. Tapi pada realitanya konsumen gak mau membeli produk yang kurang dingin. Kemudian konsumen akan mengambil minuman yang posisinya berada di paling belakang, dan tentunya itu akan merusak pajangan. Lanjut pada tips yang terakhir yaitu usahakan larang sales untuk ikut-ikutan majang pada showcase. Selain menangani orderan, biasanya sales juga suka ikut-ikutan majang pada showcase, dan tentunya mereka akan mengutamakan produknya daripada produk-produk yang lain, sehingga produk lain menjadi berantakan, bahkan dalam satu shelving diisi penuh oleh produknya sendiri, dan tentunya itu juga akan jadi kerjaan lagi buat kita. Jadi sebaiknya jangan izinkan sales untuk ikut-ikutan majang pada showcase. Itulah beberapa tips dari saya agar tampilan display pada showcase terlihat lebih menarik. Semoga bermanfaat.